Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sementara itu pemirsa, sampai dengan saat ini penelitian mengenai COVID-19 masih terus dilakukan sejumlah ahli termasuk di Indonesia. Mereka mencari formulasi terbaik untuk mencegah hingga mengobati pasien COVID-19. Livia Ramadanti akan mengajak kita mengenal metode penanganan pasien COVID-19 dengan metode stem cell. Silakan Livia. Ya benar sekali Vera, metode medis untuk mengobati pasien positif COVID-19 ini cukup beragam. Penanganannya ini bergantung dan dibagi berdasarkan tingkat keseriusan dari tiap pasien itu sendiri. Melihat dari gejala dan metode yang ideal untuk pengobatannya. Berikut ada beberapa di antara pengobatan yang mungkin sudah akrab di telinga kita, namun perlu kita simak bersama. Ini ada yang pertama adalah terkait dengan konsumsi suplemen. Konsumsi suplemen ini sejak awal kemunculan COVID-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia sudah kemudian fokus untuk mengembangkan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien COVID-19. Saat ini pemerintah tengah melakukan uji klinis beberapa suplemen. Bahan-bahan yang diambil dari sumber daya alam yang ada seperti jahe merah, jambu biji, dan virgin coconut oil. Kemudian yang kedua ada vaksin dan antivirus. Bisa dibilang keduanya ini paling ditunggu oleh masyarakat dunia. Kabar positif pun datang dari Indonesia karena perkembangan vaksin COVID-19 yang tengah dikerjakan oleh Bio Farma dan Sinovac masuk tahap uji klinis ketiga. Namun masih perlu beberapa tahapan lagi sebelum akhirnya vaksin bisa diproduksi massal dan digunakan oleh masyarakat Indonesia nantinya. Kemudian ketiga, kita lihat ini ada selain obat-obatan, pemerintah juga mengembangkan pengobatan terapi konvalesen plasma. Metode ini dilakukan dengan cara pasien yang sudah sembuh dapat menyumbangkan plasma darah pada pasien yang masih terinfeksi. Dan yang keempat ada serum anti-COVID-19. Serum ini digunakan sebagai alternatif pengobatan untuk pasien COVID-19. Dan serum ini tengah dikembangkan oleh Bio Farma, lembaga non-kementerian dan juga ITB. Terakhir, yang mungkin masih awam, ini adalah terapi stem cell. Dikatakan Menristek Bambang Brojonegoro bahwa selama vaksin belum ditemukan, ternyata pemerintah dan juga instansi terkait lainnya ini bisa melakukan penelitian metode terapi apabila nantinya memang dibutuhkan. Namun sebenarnya apa terapi stem cell itu? Stem cell ini bisa kita ketahui bahwa terapi ini merupakan sel punca yang selain diketahui ini dapat atau memiliki kemampuan yang unik karena untuk berkembang menjadi tipe sel khusus dalam tubuh, stem cell secara ilmiah dapat digunakan untuk menggantikan sel atau jaringan yang telah rusak atau hilang karena penyakit. Dan tubuh kita sendiri ini terdiri dari berbagai jenis sel. Bisa dilihat dari gambar di samping ini bahwa ada beberapa jenis sel yang bisa didapatkan mulai dari otak, kemudian ada dari paru-paru, hati, dan sebagian besar di organ tubuh kita memiliki sel-sel tersebut. Dan dikhususkan untuk melakukan fungsinya masing-masing. Contohnya nih misalnya seperti sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, tetapi mereka tidak bisa membelah diri, sedangkan sel induk atau sel punca ini menyediakan sel baru bagi tubuh ketika tubuh memang membutuhkannya dan dapat menggantikan sel-sel khusus yang rusak dan hilang dengan cara yang cukup berbeda. Ada dua properti unik yang memungkinkan mereka melakukan ini. Mereka dapat membelah lagi dan lagi untuk menghasilkan sel baru dan ketika membelah mereka dapat berubah menjadi jenis sel lain untuk membentuk tubuh. Kemudian ada bagian dengan fungsi stem. Ini kita lihat ada fungsi dari stem sel ini sendiri, ternyata ada berbagai fungsinya. Mulai dari yang pertama ini adalah punya manfaat kegunaan. Yang pertama adalah untuk penelitian, karena bisa membantu peneliti memahami biologi dasar apa yang terjadi pada berbagai sel penyakit yang menyerang manusia, kemudian menemukan cara menggunakan sel punca untuk menggantikan sel atau jaringan yang rusak atau hilang, dan masih banyak lagi. Kemudian ada fungsi terapi, inilah yang kemudian tengah dikembangkan. Selain untuk penelitian, sel punca ini memang untuk terapi, karena mampu mengganti sel-sel yang hilang atau rusak pada tubuh kita, yang tidak bisa diganti secara alami, namun bisa digunakan pengobatan ini dan telah diuji coba juga
kepada pasien COVID-19. Dan tim peneliti di Indonesia ini baru-baru saja ini memberikan pengumuman bahwa hasil sementara uji klinis obat COVID-19 dari stem cell dan terapi ini katanya dinyatakan bisa membantu pasien COVID-19 yang kritis dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang stem cell, lebih jauh ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal sebenarnya apa yang disebut dengan badai sitokin. Badai sitokin ini sering terjadi ternyata atau sebuah fenomena yang sering terjadi pada pasien COVID-19 yang dapat menyebabkan kegagalan saluran pernapasan disebabkan oleh peningkatan respon imun dan juga terkadang sistem kekebalan bisa memperparah kondisi dari pasien itu sendiri. Untuk mengatasinya sejumlah peneliti medis dari Stem Cell and Cancer Research melakukan pemberian terapi sekretome mesenchymal stem cell atau MSC yang diharapkan dapat meredakan badai sitokin dan meregenerasi kerusakan pada jaringan tubuh khususnya pada paru-paru orang yang sakit. Dan sejumlah dari rumah sakit di Indonesia ini ternyata sudah melakukan terapi terhadap pasien COVID-19 yang dalam kondisi on ventilator atau menggunakan alat bantu napas. Selain itu, terapi ini juga dapat mempercepat perbaikan kerusakan jaringan secara lebih optimal. Karena sistem stem cell ini bisa menjadi opsi penanganan pasien yang mengalami badai sitokin. Sekarang kita lihat di mana sebenarnya stem cell ini sudah digunakan atau terapi ini sudah digunakan. Informasinya ini ternyata pertama kali digunakan adalah di Uni Emirat Arab. Ada 73 pasien di Uni Emirat Arab yang menjalani terapi stem cell atau sel induk. Mereka dikabarkan membaik dari infeksi COVID-19 lebih cepat daripada mereka yang hanya menerima pengobatan konvensional. Perbaikan klinis terlihat dalam 4 hari setelah pemberian terapi. Namun Uni Emirat Arab mengumumkan bahwa pengobatan stem cell yang baru dikembangkan sejak Mei 2020 ini tidak menyembuhkan pasien COVID-19, namun hanya mengatasi gejala penyakitnya. Sebagai contoh, pasien yang dalam keadaan sakit parah dan membutuhkan 6 hari untuk pulih dengan terapi stem cell. Ini sedangkan untuk orang yang tidak menggunakan terapi stem cell, ini butuh sekitar 22 hari. Ini perbedaannya cukup signifikan. Kemudian 67% pasien terapi stem cell ini juga telah dinyatakan sembuh. Namun meski demikian, pengembangan dan juga penelitian masih terus dilakukan oleh pihak setempat. Dan untuk di Indonesia, sudah ada berapa yang melakukan terapi ini? Ternyata ada 1 orang di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang sudah sembuh dan telah menjalani terapi stem cell. Ini merupakan pasien pertama penderita COVID-19 di Indonesia yang memperoleh pengobatan menggunakan stem cell atau sel punca. Dan mereka ternyata berhasil sembuh. Kepada pasien ini diberikan infus intravena sel punca mesenchymal asal tali pusat sejumlah sekitar 65 juta sel. Sistem kerjanya hampir sama karena stem cell ini diberikan ke dalam sebuah infus, kemudian nantinya akan memperbaiki kapiler-kapiler baru maupun sistemik menuju organ-organ lain yang mengalami kerusakan tersebut. Tentu harapannya sel-sel tunas ini dapat meningkatkan ketahanan hidup pasien COVID-19 derajat yang berat dan juga kritis. Sehingga kita harapkan dengan adanya berbagai opsi dan temuan penelitian terkait dengan penanganan COVID-19, tentu kita semua berharap dunia termasuk Indonesia bisa menang melawan COVID-19. Namun jangan sampai usaha banyak pihak ini sia-sia karena tidak adanya kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan. Dan kita harapkan semoga stem cell ini bisa jadi jawaban untuk penanganan COVID-19 di Indonesia dan dunia. Untuk sementara, Vera. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparannya.